DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta menjadi salah satu partai pertama yang mendeklarasikan dan mengusung nama Anies Baswedan untuk kembali maju dalam Pilkada Jakarta. Lalu bagaimana rekomendasi wilayah ini juga akan dibawa pada tingkat DPP? Benarkah ada rencana pula menduetkan nama Anies dengan Kaisang Pangarep? Dan untuk mengkonfirmasi serta menganalisanya, sudah bersama kami dua orang narasumber. Pertama, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan, dan juga analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Ada Mas Daniel dan juga Kang Ujang. Waalaikumsalam, selamat malam. Bang Bram, Bang Daniel. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Amin. Terima kasih sudah bergabung, terutama Kang Ujang dari Mekah begitu langsung. Saya ke Mas Daniel terlebih dahulu kalau begitu. Jadi Mas Daniel, ketika ini adalah deklarasi dari DPW begitu ya, itu artinya akan samakah suara DPP, hanya ini tinggal menunggu formalitas atau ada kemungkinan berbeda begitu nanti keputusannya? Ya, sejauh ini itu adalah hasil dari rapat kerja konsolidasi Des Pilkada yang diselenggarakan oleh DPW PKB DKI ya minggu lalu. Nah, jadi dalam rangka ingin mendengarkan suara-suara dari basis yang paling bawah, mulai dari tingkat RT, RW, basis-basis kita. Nah, akhirnya hasilnya adalah bahwa semua menginginkan Mas Anies, Pak Anies itu menjadi calon, bahkan DPW PKB menggunakan istilah calon tunggal. Nah, hasil rapat kerja itulah yang disampaikan, yang sudah didengarkan oleh para sahabat media, nanti akan disampaikan oleh ke DPP. Ya tentu Des Pilkada Pusat akan memproses semua masukan dari DPW, ya karena prosesnya seperti itu. Nah, apakah akan sama atau enggak ya kita tunggu hasil proses yang dilakukan oleh Des Pilkada Pusat ya, karena kan nanti juga akan ada penjadwalan UKK misalkan, nanti Pak Anies atau calon-calon yang lain juga akan diundang ya, tetapi memang kita butuh waktu karena hanya masalah teknis, karena yang mendaftar itu kan 2.000 lebih. Jadi butuh waktu. Tapi kalau kemudian Anda katakan ini calon tunggal dari DPW Jakarta, bukankah berarti ya hanya satu pilihan saja begitu? Ini hanya tinggal menunggu UKK dan keputusan di DPP begitu? Itu usulan aspirasi dari tingkat wilayah. Ya. Nah, apakah nanti akan sama dengan pusat? Saya belum tahu juga, karena kan prosesnya masih berjalan. Ya. Jadi, ya mudah-mudahan harapan wilayah bisa sama dengan apa yang dihasilkan oleh proses yang dilakukan oleh pusat. Tetapi apakah kepastiannya seperti apa? Karena prosesnya belum berjalan, kita tunggu saja. Oke, baik-baik. Saya ke Kang Ujang dulu kalau begitu. Saya minta analisanya, Kang. Jadi artinya kalau dengan seperti ini nih tinggal nunggu formalitasnya saja, calon tunggal satu nama begitu, atau ya ini jangan-jangan hanya awal tapi nantinya beda begitu, Kang. Bagaimana kemudian? Ya, pertama menarik ya, karena Jakarta tanpa Anies nggak menarik. Tapi ketika Anies didorong dan PKB mengendorse itu, ini tentu menjadi sebuah pertarungan yang akan menarik, akan kita lihat. Nah, catatan saya begini, apakah ini sama dengan keputusan DPP PKB atau tidak? Ya bisa sama juga bisa tidak. Tetapi saya melihat begini, Anies itu saya melihat, mengamati, menilai ya, tidak diinginkan oleh kubu pemerintah. Artinya koalisi Indonesia Maju ini tidak menginginkan Anies. Jadi wilayah-wilayah yang strategis itu yang pemilihnya besar, terutama Jawa ya, Jawa itu DKJ gitu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Sulsel, dan wilayah lain yang strategis itu ingin dimenangkan oleh koalisi Indonesia Maju, dimenangkan oleh kubu Pilpres yang menang, kira-kira begitu. Nah, DKJ ini karena strategis, maka tadi Kim kemungkinan besar akan ajukan Ridwan Kamil. Nah, maka ya pilihannya PKB ada rasional. Rasionalnya apa? Rasionalnya Anies incumbent. Anies punya investasi politik, punya prestasi, punya elektabilitas gitu ya. Masyarakat juga masih menginginkan. Tetapi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana sebenarnya positioning PKB yang saat ini sudah mendukung Prabowo Gibran. Oke, baik. Seandainya nanti PKB diminta untuk mendukung RK, ini kan juga menjadi persoalan yang tidak sederhana. Oleh karena itu tadi untuk menetralisirnya,
untuk kebijakan tadi mendukung Anies itu agar aman gitu ya, agar lancar, maka tadi ada kemungkinan untuk mendorong Kaisang dari pihak kubu pemerintah Baik, untuk baik. bisa menjadi calon wakil gubernurnya Anies Baswedan begitu. Oke, Kang, nanti sebelum ke sana saya tentu akan menanyakan bagaimana juga dengan skema misalkan memasangkan nama Anies dan juga Kaisang begitu. Tapi saya ingin lihat, saya ingin minta analisa Anda terlebih dahulu. Jadi artinya dorongan ini karena keyakinan menang, elektabilitas tinggi, atau masih ada romantisme pilpres bersama begitu? Apalagi dengan Caimin kan ini kemesraannya kemarin sangat kental begitu ya kita lihat di pilpres begitu, Kang? Ya, kedua tokoh sehati ya antara Caimin dengan Anies Baswedan. Saya melihatnya walaupun memang koalisinya sudah dibubarkan, tapi persahabatan mereka masih kental hingga saat ini. Nah, dalam konteks itu tentu sebagai sahabat gitu yang dekat ketika Pilpres sangat wajar ketika Caimin gitu yang mendorong Anies sebagai calon gubernur untuk maju yang kedua kalinya. Saya rasa itu pilihan hati ya dan pilihan rasional. Secara hati mereka dekat, secara rasionalitas juga Anies punya potensi untuk menang karena elektabilitasnya yang tinggi. Oleh karena itu saya melihat PKB menjadi partai yang sangat berani ya ketika ada di kubu pemerintah, katakanlah kubu Prabowo Gibran, di saat yang sama mengusung atau mendorong Anies yang sejatinya ya tanda petik tidak diinginkan oleh kubu pemerintah. Oke, Saya baik. meyakini bahwa hitungan dan kalkulasi itu dihitung secara matang dan berdasarkan kepada tadi aspirasi arus bawah, dan dalam konteks itu ya kita akan melihat bahwa ini adalah sebuah pertarungan yang berbasiskan kepada rasionalisme dan tadi romantisme yang ada ketika Pilpres yang lalu begitu. Oke, baik. Kalau begitu saya konfirmasi kepada Mas Daniel. Jadi kalau kemudian ada anggapan ya Caimin, PKB sudah mendukung Prabowo kemarin pasca Pilpres sudah bertemu, terus kemudian tapi hari ini mendukung calon yang lain, bagaimana kemudian publik bisa menerima dan merasionalkan itu begitu Mas Daniel? Karena gini, dukungan terhadap Pilpres itu agak sulit kalau digaris luruskan dengan dukungan di tingkat pilkada. Karena contoh misalkan anggap ya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih kan partai Gerindra. Nah, Gerindra pun tidak di seluruh pilkada itu dengan koalisi Indonesia Maju misalkan. Ya, beberapa daerah malah berkoalisi dengan PKS, berkoalisi dengan PDIP, dan itu berlaku di seluruh partai. Jadi agak sulit itu menjadi ukuran. Nah, karena kan peta Pilpres sangat berbeda dengan peta pilkada di lokal masing-masing. Gitu. Nah, sehingga yang misalkan DKI dulu sempat keras ya, sehingga ada dua kubu antara kubu dianggap yang saling berhadapan. Tetapi faktanya di dalam konteks di pilkada yang lain, PDIP sangat mesra dengan PKS misalnya. Dan itu nggak masalah gitu kan. Dan itu berjalan. Nah, PKB juga sangat mesra dengan Gerindra, sangat mesra dengan PDIP. Nah, sehingga kalau itu menjadi ukuran, rasanya agak sulit. Karena kalau DKI jadi ukuran, nanti orang akan minta, loh kok gitu daerah lain juga dong. Akhirnya semua acak-acakan nanti. Oke. Jadi itu tidak masalah dan tidak resisten begitu ya, mendukung Anies Baswedan Jakarta, tapi juga membersamai pemerintahan Prabowo Gibran untuk tingkat nasional begitu Mas Daniel? Harusnya, karena faktanya selama ini seperti itu kan, dalam konteks Pilpres berbeda dengan dalam konteks pilkada. Oke, baik. Nah, yang menarik juga tidak hanya PKB, kemudian DPW PKS Jakarta sudah mengatakan merekomendasikan nama Anies pula menjadi salah satu. PDIP hari ini mengatakan ya nama Anies adalah menarik untuk kemudian dipertimbangkan. Ada tidak komunikasi PKB dengan dua partai yang sudah mengatakan atau sudah memberikan sedikit lampu begitu untuk nama Anies dan juga seperti PKB begitu? Kalau kami PKB sangat terbuka untuk kerjasama dengan seluruh partai, komunikasi juga berjalan baik ya, baik ya sebagian ada yang formal, tetapi juga banyak yang informal ya. Tetapi kalau dari keterangan dari konteks PKI, yang baru komunikasi justru baru tingkat DPW PKB dengan DPW PSI. Nah, saya rasa ke depan ya kita harapkan nggak hanya di tingkat pusat, tetapi di tingkat wilayah masing-masing juga perlu ada komunikasi yang baik sehingga semuanya saling nyambung.
Oke, baik. Ini menarik. Komunikasinya malah dengan PSI begitu ya. Kalau saya tidak salah kursi di DPRD DKI Jakarta juga tidak terlalu jauh berbeda begitu PKB dan juga PSI. Nah, ini kemudian saya ingin tarik bagaimana dengan kemungkinan mencoba menduetkan nama Anies dan juga Kaisang begitu. Tapi nanti usai jeda, saya akan tanyakan kepada Mas Daniel Johan dan juga Kang Ujang Komarudin. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya akan kembali dengan dua orang narasumber. Ada Kang Ujang dan juga Mas Daniel. Saya ke Mas Daniel terlebih dahulu. Jadi artinya kalau tadi analisa Kang Ujang begitu ya, kalau memasangkan ini seakan-akan menjadi penetralisir ketika ini berbeda kubu dengan yang di pusat. Bagaimana kemudian PKB melihat ini? Seberapa mungkin kemudian memasangkan dua nama itu begitu, Mas Daniel? Ya, kebetulan yang sudah komunikasi di tingkat wilayah itu kan antara PKB dengan PSI. Nah, jadi posisinya adalah PKB terbuka dengan usulan-usulan untuk wakilnya Pak Anies. Nah, penjelasan dari DPW seperti itu. Tetapi kan memang dari konteks pilkada berlaku seperti itu di seluruh daerah. Ya, kami hanya beberapa daerah yang bisa kami jalan sendiri. Tetapi sekalipun bisa jalan sendiri, kami juga butuh dukungan dari basis untuk memperkuat kemenangan. Gitu. Nah, sehingga posisinya sekarang ini yang muncul baru Mas Kaisang. Ya, kita tunggu saja apakah dari partai-partai yang lain punya kesamaan hati untuk berkoalisi dengan PKB dari konteks pilkada DKI, dan apakah mereka punya wakilnya. Nah, sehingga nanti mungkin yang agak ruwet feeling saya, meskipun nanti ini kan harus diproses ya, di urusan wakil siapa nanti yang terbaik. Oke, kalau begitu keruwetannya itu ada di mana? Artinya PKB akan memutuskan terlebih dahulu sebelum kemudian menjalin kerjasama misalkan dengan PKS dan juga PDP, atau menjalin kerjasama dulu baru ngomongin siapa yang akan mewakili atau juga menjadi wakil dari Mas Anies nanti? Ya tentu komunikasi menjadi penting di awal kan, karena dengan komunikasi kita tahu kan posisi standing politik masing-masing, apa yang dibergeningkan gitu. Nah, kita serahkan ke tingkat wilayah sambil nanti hasilnya itu kan diproses di Despilkada Pusat. Kita lihat seperti apa nanti. Oke, tapi untuk DPP PKB sendiri prioritasnya adalah wakilnya Kaisang atau siapapun tidak masalah, yang penting Anies cagupnya begitu, Mas Daniel? Belum tahu, karena masih nunggu proses. Saya belum bisa mendahului. Karena itu salah satu varian. Tapi varian lain misalkan, dari posisi PKB sendiri ya tentu juga muncul aspirasi kita ingin kader kita kan. Seperti Pak Hasbi pun kita tentu memberikan dukungan. Mungkin juga kader lain ada Mas Jasil, ada Mbak Ida gitu. Tetapi kan kita nggak bisa juga maunya sendiri. Kita juga harus mendengarkan dalam konteks koalisi. Karena misalkan PKB dengan PSI pun masih kurang, kita masih butuh 4 kursi mungkin ya. Nah, sehingga kerjasama koalisi sehingga semuanya merasa berkepentingan itu menjadi penting nanti. Oke, baik-baik. Saya ke Kang Ujang terlebih dahulu. Jadi bagaimana Kang mencoba membreakdown begitu kalau kemudian skemanya adalah Anies Baswedan dengan Kaisang Pangarep. Keruwetannya akan ada di mana begitu Kang? Ya, keruwetannya partai-partai koalisi lain agak sulit untuk bisa menerima. Apa? PDIP menyodorkan juga kadernya gitu sebagai calon wakil gubernurnya Anies. Saya dengar juga PKS juga begitu. Bahkan PKS itu kalau misalkan Anies ingin maju dari PKS untuk mempersiapkan kartu anggota PKS begitu. Dan ingin mendorong kadernya juga sebagai calon wakil gubernur Anies. Ya inilah yang perlu dikompromikan. Saya paham dan sepakat dengan Bang Daniel ya, bahwa tadi kerumitannya ada pada sosok calon wakil gubernurnya Pak Anies. Karena kalau soal calon figur gubernurnya atau calon gubernurnya itu mereka sudah sama-sama paham, sama-sama tahu bahwa yang mampu dijual kepada warga DKJ adalah Pak Anies. Nah, dalam konteks itu ya tentu ada kompromi-kompromi, ada komunikasi, ada lobby-lobby untuk menentukan siapa sesungguhnya calon wakil gubernur Anies yang cocok, yang pas, yang bisa diterima oleh banyak partai politik atau koalisi partai pengusung Anies Baswedan itu. Nah, di sini sebenarnya ini kalau partai kan sudah biasa menerima kerumitan-kerumitan. Tentu nanti juga akan ada jalan komprominya sendiri, akan ada
jalannya sendiri dalam konteks di ujung permainan menjelang pendaftaran di Agustus nanti begitu. Oke, Kang, kita tahu kemudian pilkada itu selalu tidak linear, tidak tegak lurus begitu dengan komposisi di tingkat nasional. Tapi seberapa itu juga bisa terjadi di Jakarta begitu? Banyak yang mengatakan pilkada Jakarta adalah replika Pilpres. Mana yang lebih mungkin? Anies Baswedan bersama dengan Kaisang atau akan terjadi dua kutub begitu? Koalisi Indonesia Maju dengan Anies Baswedan nantinya. Segala kemungkinan bisa terjadi, head to head bisa terjadi antara kubu pemerintah dengan kubu yang lain begitu. Di saat yang sama ada kompromistis gitu. Tadi pasangan misalkan Anies dengan Kaisang, itu kompromi antara kekuatan di luar pemerintah dengan kekuatan pemerintahan yang baru. Apakah mana yang akan nanti bisa terrealisasi? Tentu hanya waktu yang akan menjawab ya, karena politik itu sifatnya dinamis. Tapi saya hanya bisa melihat begini, DKI ini sangat spesial tadi, sangat khusus, maka akan menjadi perhatian dari pemerintah yang baru, termasuk Pak Prabowo. Maka saya menilai, mengamati gitu bahwa ya suka tidak suka, senang tidak senang, ya tadi ketika Anies dipasang jagoan dari PKB katakanlah, seandainya PKB nanti memang benar-benar mengusung Pak Anies dengan koalisi yang lain, maka kan pemerintah juga akan mengeluarkan jagonya tadi, kita anggap RK. Nah di sini sebenarnya pertarungan yang menarik itu. Tetapi apakah nanti PKB, saya melihat tadi tidak linear, PKB ada di koalisi Prabowo Gibran, apakah memang betul-betul nanti bisa mengusung Anies? Kita lihat hanya waktu yang bisa menjawab. Tetapi secara kalkulasi rasionalitas sejatinya gitu ya, bahwa ini DKI pasti akan menjadi catatan khusus bagi presiden terpilih Pak Prabowo, karena Prabowo dilantik di 20 Oktober. Jadi pilkada 27 November itu sudah Pak Prabowo yang menjadi presiden. Jadi disitulah sebenarnya ada kompromi-kompromi khusus nanti antara kekuatan ketum-ketum partai yang ada di koalisi pendukung Prabowo Gibran. Tadi skemanya ya bisa skema head to head antara kekuatan non pemerintah dengan pemerintah yang baru, bisa juga antar kompromistis antara kubu non pemerintah dengan kubu pemerintah. Semua bisa terjadi dan semua serba mungkin dalam politik. Dan termasuk soal komposisi pemerintahnya itu juga akan menjadi instrumen begitu ya. Oke, saya ke Mas Daniel. Jadi Mas Daniel, kalau kemudian ada rencana itu paling tidak dari DPW PKB Jakarta begitu, tapi yang bersangkutan Mas Aniesnya itu sudah maukah dengan rencana itu mencoba, dan bagaimana juga soal dukungannya, apakah itu juga tidak resisten nanti di pendukung di Jakarta sendiri begitu Mas Daniel? Maksudnya sudah mau dengan rencana siapa Mas? Pak Anies dengan Mas Kaisang, ketika akan disatukan namanya, apakah seorang Anies Baswedan ini sudah setuju begitu, dan apakah itu tidak resisten untuk pendukung yang kemarin di Pilpres akan berpindah nantinya? Tidak hanya pada Anies Baswedan begitu artinya? Penyatuan ini bukan dalam kendali kami. Artinya posisinya adalah PKB terbuka. Ya, kalau misalkan harus berpasangan dengan Mas Kaisang misalkan, kita terbuka. Tetapi kan itu bukan satu-satunya pilihan. Artinya kan ke depan dalam proses ini akan ada dinamika. Nah, dinamika ini mungkin akan memunculkan pasangan-pasangan lain. Nah, itu nanti kita lihat. Karena kan kalau secara umumnya kan kita juga akan lihat elektabilitasnya, akan termasuk resistensinya, termasuk apakah Pak Anies oke atau enggak dengan calon wakilnya itu, karena kita kan belum proses final. Jadi ini baru usulan-usulan, aspirasi-aspirasi yang muncul yang harus kita proses dan kita kaji dengan dalam dan kita matangkan sampai akhirnya kita finalkan nanti. Tapi kalau paling tidak dalam analisa hari ini begitu ya dari DPP PKB, resisten, tidak mengkhawatirkan, tidak menggabungkan dua nama itu untuk pemilih Jakarta sendiri begitu Mas Daniel? Kita harus tanya langsung ke basis karena itu yang belum sempat kita tanya ke basis. Itu belum ya. Baik. Terakhir kalau begitu saya ke Kang Ujang. Saya ingin lihat bagaimana perspektifnya tapi dari pemilihnya. Seberapa kemudian itu bisa terjadi atau malah itu akan malah menjadi nilai minus begitu Kang untuk pasangan Anies dan juga Kaisang kalau jadi? Ya, kalau saya sih melihat justru pasangan yang saling mengisi. Di satu sisi Kaisang kubu pemerintah, itu akan didorong oleh kubu yang berkuasa. Di sisi yang lain, Anies didukung oleh kubu yang, mohon maaf, di luar pemerintah. Jadi ya sebenarnya ketemu saja. Dan politik itu sifatnya taktis dan pragmatis saja. Kalau kepentingannya sama, ya akan bertemu. Kalau berbeda, ya akan berhadapan-hadapan. Nah dalam konteks itu saya melihat
ya saling mengisi antara dua kutub itu. Kan dalam konteks politik tidak ada juga permusuhan yang abadi dan kawan yang abadi, semuanya berbasis kepada kepentingan. Ketika kepentingannya sama ya bersatu. Dan oleh karena itu saya melihat kalau misalkan skemanya seperti itu, memasangkan misalkan ya Anies dengan Kaisang, saya rasa tadi Kaisang pun sudah menerima gitu. Anies pun justru kemungkinan akan enjoy juga kalau dipasangkan. Tetapi tadi kerumitannya apakah PDIP menerima? Apakah PKS menerima? Kan itu menjadi persoalan. Karena bagaimanapun Anies itu butuh dukungan dari PKS dan PDIP. Oke, Oleh karena itu ya kita lihat saja hanya waktu yang akan menjawab ini semua. Kang, tapi untuk pemilihnya apakah akan ya tegak lurus begitu dengan elit dan partainya begitu? Ya kalau pemilih rasional saja, DKI ini kan pemilih yang cerdas ya, yang rasional, tentu memilih berdasarkan kepada sumbangsi-sumbangsi yang telah diberikan oleh ya Anies terutama ketika menjadi gubernur. Nah, makanya ketika melawan RK misalkan, apakah RK punya peluang untuk melawan Anies? Walaupun katakanlah tokoh dari luar daerah, dari Jawa Barat, ya mungkin bisa. Karena memang didorong karena disokong oleh pemerintah. Oleh karena itu harus kita uji dulu. Ya nanti diuji itu berapa popularitasnya, elektabilitasnya, isi tasnya, akseptabilitasnya dan macam-macam tuh banyak variabel. Oleh karena itu untuk menghitung segala macam kemungkinan siapa yang punya potensi unggul nanti ya harus kita lihat dari kalkulasi yang saya sebutkan tadi. Dan saya melihat ada kemajuan dari PKB ya yang sudah sejak awal berani gitu untuk deklarasi DPW-nya untuk mengusung Anies Baswedan dan itu sebuah langkah yang berani dalam konteks untuk tadi menatap pilkada DKJ yang penuh dinamika dan Baik. menurut saya sesuatu yang bagus dan positif kita menghadirkan tokoh-tokoh yang bagus dalam persepsinya masing-masing begitu. Baik, baik. Oke, kita tentu menunggu bagaimana proses dan juga putusan dari DPP PKB nantinya ya. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Mas Daniel Johan, Ketua DPP PKB, dan juga Kang Ujang Komarudin, analis politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Amin, selamat Kang Ujang ya. malam Bang Bram, Bang Daniel.